Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diki Nugraha dengan NIM 43114-261. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT rangkuman materi literasi digital dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, bisa dilihat di sini ada 7 topik ya daftar isinya. Yang pertama, topik pertama hubungan manusia dan teknologi, topik 2 dampak positif dan negatif teknologi, topik 3 konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data, topik 4 konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence, topik 5 konsep dan pemanfaatan e-commerce, topik 6 etika dunia cyber, dan topik terakhir 7 yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Nah, manusia itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan, yaitu ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian hidup, ada sistem religi, dan juga ada kesenian. Menurut Paul W. Devor, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif ya. Di sini kemudian ada senjata, ada makanan dan minuman, ada wadah, ada transportasi, ada pakaian dan perhiasan, dan juga ada tempat berlindung. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya, berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Nah, perkembangan masyarakat itu sudah terjadi sejak lama, seperti pada masyarakat 1.0. Nah, 1.0. Jadi society 1.0 ini berkembang seiring dengan munculnya manusia pada periode prasejarah. Masyarakat ini dikenal sebagai pemburu dan peramu. Ciri utamanya hidup berdampingan dengan alam. Lalu kemudian masyarakat 2.0 muncul setelah dikenalnya konsep pertanian. Jadi society 2.0 itu melalui pertanian ya. Masyarakat itu berubah dari masyarakat berburu menjadi masyarakat agraris. Hal ini terjadi sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya perkembangan sangat pesat itu dimulai sekitar abad ke-18. Pada abad ke-18 ini, dampaknya itu pada berkembangnya masyarakat industri atau masyarakat 3.0, Society 3.0. Pada masa ini, masyarakat itu mulai menggunakan mesin, listrik, otomatisasi, beragam transportasi, dan juga produksi secara massal. Kemudian pada akhir abad ke-20, itu muncul konsep masyarakat 4.0 atau Society 4.0. Ketika komputer dan teknologi informasi menjadi umum digunakan. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat informasi. Nah, setelah masyarakat informasi, kita tengah bersiap dalam memasuki tahapan baru, yakni Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Jadi Society 5.0 itu merupakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah terintegrasi dengan sistem teknologi berupa IoT, Internet of Things, dan juga AI, kecerdasan buatan, yang dapat memproses big data dan menganalisa data tersebut. Salah satu negara yang sudah menerapkan Society 5.0 yaitu Jepang. Pada Society 5.0, teknologi AI dan IoT berfungsi sebagai pengolah data dan menganalisa data yang bersumber pada manusia itu sendiri melalui sensor fisik atau berupa data pada manusia itu sendiri, lalu mengumpanbalikan data yang telah diproses oleh AI dan IoT kembali ke manusia dengan berbagai bentuk fisik. Teknologi Society 5.0 memungkinkan barang yang Anda pesan secara online bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Contohnya ini, drone ya.
Jadi sistem AI itu akan mengontrol drone untuk mengirimkan pesanan Anda sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat. Tentu saja drone ini akan lebih cepat dibandingkan kurir, dikarenakan ya jalannya lewat udara gitu, bebas hambatan gitu kan. Nah kemudian pada bidang kesehatan bisa kita lihat di sini, teknologi AI itu sangat memudahkan Anda dalam mendapatkan informasi kesehatan, seperti contohnya pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata otomatis, kemudian pemeriksaan paru-paru. Nah, bisa juga pemeriksaan detak jantung dan lain sebagainya. Jadi sistem AI itu bisa memberikan informasi apabila status kondisi kesehatan Anda tidak normal. Dengan sistem AI, kita juga bisa mengontrol pertanian. Nah, ini contohnya nih, ada petani pakai AI nih. Jadi, dia ini menggunakan traktor pintar yang bisa dikendalikan secara online, IoT. Yang tugasnya itu bisa membajak dan menanam langsung secara otomatis, ataupun pakai sistem monitoring tanaman yang dikelola langsung dengan AI yang dapat memanajemen sistem penyiraman air. Nah kemudian yang lainnya itu, nah di sini ada pada dunia vintage itu kita kalau mau mengirim uang atau surat berkabar bisa lewat internet dan bisa menjangkau ke seluruh belahan dunia. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era yang namanya itu disrupsi. Jadi, disrupsi itu adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Kalau ini dibiarkan disrupsi, ini akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan keterpurukan ekonomi, yaitu di mana tepatnya banyaknya susahnya lapangan kerja dan juga banyaknya pemutusan hubungan kerja karena diakibatkan industri-industri sekarang itu sudah menerapkan teknologi canggih sehingga tidak butuh karyawan banyak. Hal ini mengakibatkan stabilitas ekonomi di masyarakat itu akan turun. Nah, oleh karena itu diperlukan pengembangan keterampilan masyarakat untuk menyesuaikan perubahan zaman ini. Beberapa pakar itu menyebut kemampuan ini sebagai kerangka keterampilan abad ke-21. Nah, jadi Charles Fedel 2008 dalam ulasannya yang berjudul 21st Century Skill, How Can You Prepare Students for the New Global Economy? Di sini ada suatu namanya subjek inti dan tema dalam abad 21. Di mana subjek inti itu terdiri dari bahasa atau membaca, kemudian ada bahasa internasional, ada seni, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Temanya ini ada kesadaran global, literasi tentang keuangan, ekonomi, bisnis, literasi kewarganegaraan, dan juga literasi kesehatan. Nah, ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah keterampilan untuk kecakapan hidup dan karir. Kita harus bersikap fleksibilitas, juga adaptabilitas, mampu beradaptasi, kemudian berinisiatif dan mampu mengendalikan diri, bercakap sosial, dan juga bisa lintas budaya gitu, bersosialnya. Kemudian kita harus memiliki produktivitas dan akuntabilitas yang baik. Kemudian kita juga harus memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik. Yang kedua, kita harus cakap dalam belajar dan inovasi. Ada 3 hal, yaitu kita harus berpikir kritis dan menemukan pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua, kita harus berkreatif dan inovatif. Yang ketiga, kita harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang terakhir, di sini kita harus memiliki kecakapan informasi, media, dan teknologi. Yaitu kita harus banyak-banyak nih mengetahui literasi informasi, literasi media, literasi tentang TIK, dan lain sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu dengan adanya dengan adanya ancaman disrupsi tadi, kita tuh harus bersiap-siap beradaptasi dan juga memasuki zaman yang modern ini. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tergerus teknologi. Jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian kita masuk ke topik kedua, yaitu dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positifnya ada beberapa bidang.
Yang pertama ada bidang pendidikan. Jadi TIK itu telah mengubah proses pembelajaran konvensional, di mana sekarang itu pembelajaran itu bisa dilakukan secara daring, ya, tidak hanya luring. Jadi daring itu ya pengajarnya bisa di mana aja gitu, dan juga muridnya bisa di rumah, bisa di mana, tapi tetap terhubung, tetap bisa mengajar dengan baik. Bahkan di beberapa hal ya, lebih enak daring dibandingkan luring, karena kalau daring itu kita bisa record apa yang guru sampaikan, sehingga kita bisa membukanya lagi ketika kita membutuhkan. Nah terus apalagi yang diubah? Diubah contohnya buku. Zaman dulu itu sebelum internet maju itu buku itu masih ya buku cetak, LKS dan lain sebagainya. Sekarang buku itu sudah merambah ke arah internet ya. Ada di internet, download e-book namanya, e-book atau learning. Bisa kita dapatkan secara mudah di internet. Kemudian di bidang kesehatan, TIK itu bisa menyimpan rekam medis pasien dan memudahkan pekerjaan nakes. Kemudian yang ketiga di bidang transportasi, penggunaan TIK pada bidang transportasi itu misalnya di teknologi pesawat terbang. Pesawat terbang itu semakin canggih dari zaman ke zaman. Misalkan saja otomatisasi pilot itu semakin banyak di pesawat modern kali ini. Zaman dulu itu pesawat itu full manual ya sama pilot. Sekarang itu udah otomatis, mulai dari otomatis naikin pesawatnya, otomatis daratin pesawatnya, otomatis pas lagi di udara, otomatis pas lagi cuaca buruk, dan itu membuat pekerjaan pilot itu menjadi tidak terlalu berat. Kemudian yang selanjutnya ada di bidang bisnis, yaitu penggunaan TIK itu diterapkan pada perdagangan secara elektronik, e-commerce. Yang sekarang banyak kan pedagang-pedagang bisnis yang menjualkan dagangannya di platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan positif karena apa? Karena pedagang ini bisa menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia, ya. Jadi konsumen dari luar Jawa pun masih bisa gitu beli. Nah, kemudian yang terakhir di bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur dari internet banking. Ya, bisa kita lihat sekarang kita kalau transfer, contohnya saya pakai BCA, itu sangat mudah sekali kalau mau transfer. BRI juga ada, BNI ada, semua bank sekiranya saya udah ada ya M-banking itu. Dan jadi transfer itu bisa di mana aja, bahkan sekarang ngambil duit pun tidak perlu pakai kartu ATM, cukup dari HP saja kita bisa ngambil duit di ATM. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif. Dampak negatif ini ada 3 hal ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih, keamanan digital. Keamanan digital sendiri ada 3 sub nih. Dia ada serangan dunia maya. Nah, serangan dunia maya itu adalah manuver ofensif ya, yang dilakukan oleh negara atau individu atau kelompok yang menargetkan sistem informasi komputer dengan tindakan berbahaya, seperti mencuri informasi, mengubah data, dan lain-lain. Bentuk serangannya itu bisa melalui DOS, worm, virus, ataupun trojan. Nah, kemudian selanjutnya sub selanjutnya itu ada pencurian informasi dan identitas. Nah, ini tuh disebut phishing ya. Contohnya itu seperti bentuk penipuan pada website ataupun link tertentu yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan identitas kita berupa tempat tinggal ataupun kata sandi ATM. Contohnya apa waktu itu? Link BRI itu banyak banget tuh waktu itu. Jadi ada link palsu nge-WA kita gitu, suruh login ulang dikarenakan alasannya maintenance. Jadi kita tuh bener-bener link itu tuh mirip banget sama website yang di BRI-nya, yang di aplikasinya. Jadi ada login username sama login password kita. Nah itu bahaya sekali kalau kita nggak ngisi atau ngisi sembarangan di situ. Kita nggak tahu itu link apa enggak, kita ngisi kata sandi kita, itu bisa menghilangkan duit kita yang ada di ATM ya. Itu bahaya makanya. Kemudian yang subbab selanjutnya itu ada manipulasi data digital. Jadi manipulasi data digital itu adalah merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem. Contohnya bisa ngebuat KTP palsu, ngebuat ijazah palsu, dan lain sebagainya. Kemudian kita beranjak nih ke warna kuning, yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup sendiri itu ada 3 subbab nih. Ada lingkungan hidup yang pertama. Nah, jadi
lingkungan hidup ini istilahnya dengan sampah ya. Jadi ketika teknologi semakin berkembang, otomatis industri-industri semakin banyak ya. Contohnya aja industri makanan siap saji, makanan kemasan, itu menimbulkan banyak sampah ya. Yang sampah di masyarakat itu yang tidak terkelola dengan baik, yang akibatnya apa? Mengakibatkan ya timbulnya penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masalah mental. Nah, di sini masalah mental itu hubungannya dengan kecanduan gadget salah satunya. Ya bisa dilihat kalau orang sudah kecanduan gadget itu bakal muncul namanya antisosial. Tidak mau bergaul dengan orang, jarang keluar, jadi di rumah terus, main game terus, main gadget terus. Ya itu adalah salah satu dampak negatif yang harus kita hindari. Kemudian yang terakhir adalah masalah produktivitas kerja. Nah ini penting juga karena beberapa waktu yang lalu itu sempat viral pegawai ya, salah satu pegawai pemerintah main TikTok pada saat kerja. Nah ini merupakan dampak negatif dari adanya teknologi tadi ya, teknologi media sosial yaitu TikTok, dimana ya masalahnya yang salah itu ya emang si penggunanya, karena dia itu memakai TikTok saat jam kerja yang akan mengganggu produktivitas kerjanya dia. Nah itu merupakan dampak negatif yang kualitas hidup. Kemudian kita beralih nih ke yang warna putih, yang di bidang ekonomi dan politik. Yang pertama ada pembunuh pekerjaan. Maksudnya apa? Jadi pembunuh pekerjaan ini contohnya ojek online sama ojek pangkalan ya. Jadi ojek pangkalan ini sekarang sudah musnah, hampir musnah bisa dikatakan, dikarenakan sudah menjabarnya, sudah banyaknya ojek online ya. Yang ini ya tentu saja ini dampak negatif bagi masyarakat yang pedesaan gitu ya, yang biasanya dari dulu tuh udah bertahun-tahun jadi ojek pangkalan gitu. Kemudian yang kedua ada perilaku konsumtif. Nah ini perilaku konsumtif itu biasanya muncul ketika kita melihat seseorang yang sedang memakai barang branded ataupun barang istilahnya yang bagus gitu. Biasanya hal-hal yang ini tuh ada di iklan yang diiklankan oleh selebriti ataupun ada di iklan di televisi, YouTube dan lain sebagainya. Yang ini akan memunculkan perilaku konsumtif kita, yaitu membeli barang yang tidak semestinya kita beli gitu, yang tidak perlu kita beli. Nah itu konsumtif. Kemudian yang terakhir ada ancaman terorisme. Ini berkaitan dengan ketika teknologi semakin berkembang, otomatis si terorisme ini dia itu bisa berkomunikasi dengan antara terorisme di negara lain. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan bisa memunculkan kelompok teroris yang tersembunyi. Ini sangat-sangat berbahaya, makanya kita harus semua harus menghindari ya. Jadi dampak-dampak negatif dari teknologi itu. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk ke topik ketiga, yaitu konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Nah, definisi IoT. Untuk memahami definisi dari Internet of Things itu dapat dilihat dari gabungan dari dua kata, yakni Internet dan Things, di mana Internet sendiri didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol Internet, TCP atau IP, yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Sementara things dapat diartikan sebagai objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Untuk mempermudah model penyimpanan dan pertukaran informasi, diperlukan adanya teknologi semantik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Internet of Things diperlukan 3 komponen pendukung, yakni Internet, Things, dan semantik. Nah, di sini ada model referensi IoT. Jadi model referensi IoT ini isinya layer-layer yang ada 7 layer. Nah, layer pertama itu ada physical device dan juga controllers. Jadi physical device dan controller ini ada 3 bagian. Yang pertama ada sensor, di mana sensor itu dapat mengidentifikasi bagian fisik dari dasar. Nah, sensor dapat berupa pengukur suhu, pengukur jarak dan sebagainya. Kemudian ada embedded system benam. Jadi embedded system itu adalah minimum system atau pusat pemrosesan yang berukuran kecil dan dilengkapi dengan beberapa interface I/O. Kemudian yang ketiga ada gateway. Gateway itu
perangkat komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Nah, kemudian layar di atasnya, layar kedua, itu ada connectivity. Jadi connectivity itu adalah perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat physical device dan control dengan edge computing. Jadi connectivity ini bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Kemudian layer yang ketiga itu ada edge computing. Jadi layer ini berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Jadi pada layer ini data itu dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Kemudian layer selanjutnya itu ada data accumulation. Jadi data accumulation pada layer ini itu data itu yang telah sampai disimpan pada suatu storage. Di mana storage yang dapat digunakan itu bisa berupa SQL atau NoSQL base. Nah, kemudian di layer kelima itu ada data abstraction. Jadi layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Nah, kemudian ada layer ke-6, ini application. Jadi layer ini itu memiliki fungsi sebagai control system dan juga di mana ya datanya itu diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi, cluster, dan juga peramalan data. Kemudian layer yang paling atas, yang ketujuh, itu ada collaboration and process. Layer ini itu memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses ini bisa dilakukan sebagai feedback. Nah, untuk keamanan di masing-masing layer ini, itu memiliki sistem keamanan sendiri-sendiri, sehingga data bisa terproses dengan aman. Nah, barang apapun itu dapat dikatakan sebagai IoT device jika telah terpasang IoT module atau embedded device-nya. Nah, konsep dan cara kerja IoT, ini konsep IoT itu sebetulnya cukup sederhana ya, dengan cara kerja itu mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik yang dilengkapi modul IoT, kemudian perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD seperti di rumah, kemudian ketiga, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Nah, cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis, tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Nah, di sini perangkat IoT itu dibangun dari berbagai hal. Yang pertama ada dibangun dari berbagai komponen penting ya. Nah, di sini ada sensor ya. Jadi sensor itu berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor, misalnya sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu dan lain sebagainya. Kemudian ada CPU atau komputer. Jadi komputer di zaman ini itu tidak harus berbentuk laptop. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board computer, seperti Arduino. Nah, jadi perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan seterusnya itu menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. CPU itu bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Kemudian ada sistem operasi. Embedded device untuk perangkat IoT itu memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat IoT ya. Kemudian ada jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah serta menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang dan waktu. Maka perangkat IoT akan menggunakan media internet. Kemudian yang terakhir ada keluaran. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, serta menampilkan data di layar.
Nah, implementasi Internet of Things ini ada banyak ya. Contohnya di Smart Cities, IoT itu bisa membantu membuat tata kelola kota yang efektif. Di Smart Mall, IoT bisa mendeteksi kehadiran orang-orang yang ada di dalam suatu mall. Smart Traffic, IoT juga bisa menganalisa lalu lintas kendaraan bermotor di jalan. Smart Environment, IoT bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman. Kemudian Security and Emergencies, IoT bisa mendeteksi dan meningkatkan keamanan dalam situasi darurat. Retail, IoT bisa memonitor pengiriman dan penyimpanan barang di gudang. Logistik, IoT bisa memonitor barang selama dalam pengiriman. Industrial Control, IoT bisa digunakan untuk diagnosa mesin, monitor gas beracun, tingkat oksigen, temperatur, ozon yang ada di dalam industri. Nah, kemudian kita lanjut ke Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar, yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Nah, jadi di sini ada karakteristik Big Data disebut 5V. Yang pertama kita lihat ada volume. Jadi volume itu mengacu pada jumlah data yang ada. Volume seperti basis Big Data itu karena merupakan ukuran awal dan jumlah data yang dikumpulkan. Jika volume datanya cukup besar, maka dapat dikatakan Big Data. Apa yang dianggap sebagai Big Data sebenarnya adalah relatif dan akan berubah tergantung pada daya komputasi yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada velocity. Velocity itu adalah kecepatan. Ini mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan dan seberapa cepat data tersebut bergerak. Ini adalah aspek penting bagi kebutuhan perusahaan yang membutuhkan data mereka mengalir dengan cepat, sehingga tersedia pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Yang ketiga ada variety. Variety itu adalah variasi. Variasi atau varietas itu mengacu pada keberagaman tipe data. Data yang dikumpulkan itu dapat bersifat tidak terstruktur, semi-terstruktur, ataupun bisa terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak terorganisir dan datang dalam file atau format yang berbeda. Data semi-terstruktur adalah data yang belum diatur ke dalam repositori khusus, tetapi memiliki informasi terkait seperti metadata. Ini membuatnya lebih mudah untuk diproses daripada data yang tidak terstruktur. Kemudian untuk data yang terstruktur, itu adalah data yang telah diatur ke dalam repositori yang diformat. Ini berarti data dibuat lebih dapat dialamat. Ini berarti data sudah siap untuk diproses dan dianalisis secara efektif. Nah, kemudian ada veracity. Veracity itu mengacu pada kualitas dan keakuratan data. Data yang dikumpulkan dapat memiliki bagian yang hilang, mungkin tidak akurat, atau mungkin tidak dapat memberikan wawasan yang nyata dan berharga. Veracity secara keseluruhan mengacu pada tingkat kepercayaan yang ada dalam data yang dikumpulkan. Kemudian yang terakhir ada value. Value itu mengacu pada nilai yang dapat diberikan oleh Big Data. Dan ini terkait langsung dengan apa yang dapat dilakukan organisasi dengan data yang dikumpulkan tersebut. Ya. Mampu menarik nilai dari Big Data adalah suatu keharusan karena nilai Big Data meningkat secara signifikan tergantung pada wawasan yang dapat diperoleh dari kita sendiri. Nah, kemudian pemanfaatan Big Data. Pertama, kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Kedua, ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis yang tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli, menghitung kembali seluruh risiko yang ada dalam waktu yang singkat, kemudian yang terakhir mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, kemudian kita masuk ke topik keempat, yaitu konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Jadi AI itu disebut juga kecerdasan buatan. Dapat dipandang dari 4 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang kecerdasan, kecerdasan buatan itu akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia.
Yang kedua, dari sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga, sudut pandang dari bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, sudut pandang dari pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah problem solving, dan juga pencarian searching. Nah, konsep AI itu ada 4 ya. Thinking humanly, sistem yang berpikir seperti manusia. Thinking rationally, sistem yang berpikir secara rasional. Acting humanly, sistem yang bertindak seperti manusia. Acting rationally, sistem yang bertindak secara rasional. Nah, pemanfaatan artificial intelligence ini ada banyak ya di berbagai bidang. Teknologi artificial intelligence di bidang medis itu digunakan secara garis besar untuk meningkatkan efek pengobatan. Nah, contoh lainnya itu ada di robot operasi. Sekarang tuh udah ada tuh robot operasi. Jadi nanti operasi itu sudah nggak pakai manusia lagi, pakainya robot. Nah, kemudian ada perawat virtual. Kemudian ada penciptaan obat baru ya. Kemudian ada deteksi dini penyakit kanker kemudian ada pemantauan kesehatan. Mungkin juga ada pendeteksian penyakit ya melalui smartwatch ya. Misalkan pendeteksi glukosa dari smartwatch dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut teknologi artificial intelligence dalam bidang jurnalisme. Nah, kalau dalam bidang jurnalisme ini, itu contohnya itu reporter robot. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bidang otomotif nih, perbaikan mobil menggunakan AR, Augmented Reality. Jadi AR itu headset Augmented Reality itu berfungsi sebagai mata dan telinga. Jadi seorang teknisi kepala yang sedang berada di lokasi terpencil dapat memberikan bantuan kepada para teknisi di bengkel melalui pesan suara yang melalui headset AR untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian mendukung proses perekrutan karyawan. Nah, ini contohnya HRD ini semakin mudah ya dalam merekrut karyawan karena bisa memakai link gitu. Link yang isinya itu ngirim CV, kemudian ngirim surat rekomendasi, dan itu semua surat-surat rekomendasi dan CV itu akan otomatis masuk ke dalam database si HRD, sehingga HRD itu tinggal ngecek saja mana nih yang berkualitas karyawan sehingga lebih cepat dalam perekrutan karyawan. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan. Contohnya itu asisten virtual dan juga chatbot. Nah, ini biasa nih, contohnya ada di Telkomsel tuh ada asisten virtualnya. Bahkan di berbagai platform itu udah ada ya asisten virtualnya. Itu membantu menjawab cepat pelanggan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke topik kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Nah, e-commerce itu adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, email, atau media elektronik lainnya. Jadi kegiatan e-commerce itu apa aja? Ada transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, sistem pengumpulan data otomatis, dan sebagainya. Nah, tipe e-commerce itu yang pertama ada business to consumer, B2C. Jadi business to consumer itu dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Kemudian yang kedua ada business to business, B2B. Nah, transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B itu yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Kemudian yang ketiga ada consumer to consumer, C2C. Nah, untuk C2C, transaksi itu dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau kalian sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee, Lazada, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian selanjutnya ada social e-commerce. Nah, social e-commerce ini adalah praktik jual beli barang atau jasa yang dilakukan dalam platform media sosial. Model bisnis ini memaksa media sosial untuk berkembang melebihi fungsi awalnya. Seperti kalian ketahui, pada mulanya media sosial adalah media interaksi antar pengguna.
Kalian bisa membagikan momen dan cerita di media sosial, namun perkembangan bisnis digital itu mendorong perubahan fungsi media sosial. Kini media sosial secara lebih modern itu digunakan untuk melakukan jual beli secara langsung. Hal ini tentu menyebabkan sebagian pengguna e-commerce mulai beralih menggunakan media sosial untuk berbelanja. Ada beberapa media sosial yang kini telah menyediakan fitur jual beli, misalnya Line Shop, TikTok Shop, dan Instagram Shopping. Nah, aplikasi tersebut itu memadukan fungsi media sosial dasar dengan fungsi niaga. Kemudian selanjutnya ada mobile e-commerce. Mobile e-commerce atau kita sebut m-commerce adalah bagian dari e-commerce yang terjadi secara eksklusif melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Nah, selain pembelian dan penjualan barang dan jasa, bentuk perdagangan internet ini juga termasuk pembayaran melalui smartphone dan tablet, pembayaran mobile. M-commerce itu juga bisa mentransfer hak penggunaan dana kita untuk memulai transaksi bisnis. Kemudian yang terakhir ada local e-commerce. Local e-commerce ini adalah bentuk e-commerce yang fokus untuk menarik konsumen pada suatu area geografis tertentu. Local e-commerce ini adalah perkembangan generasi ketiga dari mobile, sosial, dan local e-commerce yang didorong karena peningkatan kebutuhan layanan berbasis lokal, seperti Uber, Gojek, GoFood, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan e-commerce itu bagi konsumen. Jadi seseorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya. Hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, mereka dengan mudah mendapatkan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah mengantri. Dan transaksi online ini dapat dilakukan 24 jam. Kemudian bagi masyarakat, e-commerce memungkinkan seseorang berbisnis tanpa keluar rumah. Dengan bermodal komputer dan jaringan internet, kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan oleh pengguna e-commerce pada barang produksinya rata-rata di bawah harga pasaran. Dan tentunya banyak dilirik kaum pembeli lokal maupun internasional. Kemudian bagi bisnis, dalam siklus jual beli biasa, pelanggan hanya mencakup daerah itu saja. Tetapi dalam e-commerce, perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke daerah bahkan negara lain yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian kita masuk ke topik ke-6, yaitu etika dunia cyber. Nah, jadi etika cyber atau cyber etik itu adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama-sama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang, membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber etik yang ada. Nah, prinsip etika cyber itu ada dalam kata think. Kita lihat huruf pertama T. It is true. Nah, apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagi adalah benar? Banyak informasi yang beredar merupakan hoax atau sudah disunting oleh banyak orang. Kita harus mampu menelaah kebenaran isi media sosial. Misal dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya. Situs berita, ensiklopedia, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kita juga sebaiknya tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan ketika kita memiliki mutual friend, tidak semua profil orang itu dapat dipercaya keasliannya. Kemudian, H itu it is helpful. Nah, teknologi itu hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita menggugah sebuah informasi, foto, atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya. Kemudian yang ketiga ada I, it is illegal. Nah, sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, tanyakan kembali apakah yang punya sudah setuju. Biasakan diri untuk menuliskan sumber dari apa yang kita unggah ke media sosial jika bukan milik kita. Misalnya foto, sumber, dan lain sebagainya. Mintalah izin ataupun bisa kita meminta izin di media sosial kepada yang punya dengan cara menulis di komentar ataupun mengirimkan pesan pribadi. Ketahui juga bahwa ada yang dikategorikan termasuk dalam konten ilegal atau melawan hukum, contohnya konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan hingga ancaman atau intimidasi. Kemudian ada N itu it is necessary. Nah, kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Mari kita berpikir lagi, sedemikian perlukah kita menggugah konten tersebut? Buatlah skala prioritas. Perlukah konten tersebut dimuat? Dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi konten ini? Jika kurang dari 5, mari pikirkan ulang keputusannya. Ingatlah selalu bahwa apapun yang diunggah ke media sosial itu akan tetap berada di sana, ya. Jejak digital itu akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Kemudian yang huruf yang terakhir K, it is kind.
Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu menggugah hal-hal yang tidak jahat. Apa gunanya kita mempostingkan konten yang hanya akhirnya mencederai perasaan orang lain? Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Hidup terlalu pendek untuk kita habiskan saling menyakiti. Nah, jadi ada 5 panduan nih beretika di dunia cyber. Yang pertama, kita harus menjaga privasi. Tidak dengan mudah memberikan informasi data diri kita itu di sosial media. Kemudian jaga keamanan akun. Membuat kata sandi yang cukup sulit untuk ditebak. Jangan sama kata sandinya dengan tanggal lahir kita. Jadi harus sulit ditebak. Dan mengubahnya itu secara berkala, ya. Misalkan setahun sekali atau secara periode tertentu. Kemudian yang ketiga itu menghindari hoax, di mana tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Kemudian selanjutnya ada menyebarkan hal yang positif. Tetaplah menyebarkan informasi positif, sekalipun di media yang sosial yang sifatnya eksklusif. Kemudian gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Nah, ancaman di dunia cyber dan bagaimana solusinya? Pertama, hoax dan berita palsu, ya. Tadi ya solusinya cek fakta, cari sumber yang kredibel. Kemudian konflik di media sosial, solusinya adalah menghargai perbedaan pendapat, mengalah kalau ada perbedaan. Kemudian yang ketiga itu kriminalitas di media sosial. Ya, solusinya hati-hati, selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, kemudian kita masuk ke topik terakhir, yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi pengertiannya adalah Undang-Undang ITE itu adalah aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan penyimpangan yang menjurus pada pelanggaran teknologi dan komunikasi serta nama baik perorangan ataupun institusi. Nah, sejarah Undang-Undang ITE ini mulai dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi Kominfo. Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Undang-Undang ITE kepada DPR melalui surat nomor R70 Pres 9 2005. Nah, di sini ada undang-undang yang mengatur tentang ITE, ya. Yaitu yang sebelah kiri itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian yang sebelah kanan itu adalah perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, perlu diketahui, ya, kedua undang-undang ini itu bisa diberlakukan hanya ketika seseorang itu terkait langsung dengan yang namanya internet. Contoh misalkan ada seseorang yang menghina orang tapi secara langsung menghina orang tanpa terhubung dengan internet. Nah, maka dia itu tidak bisa dikenakan dengan undang-undang yang ITE, tapi dia dikenakan dengan undang-undang dari pasal lain, yaitu pasal 310 KUHP tentang penistaan, ya. Nah, jadi kalau misalkan kitanya menghina orang tapi tidak terhubung, maka tidak bisa. Tapi kalau kita menghina orang di internet, di Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya, itu terhubung dengan internet, maka kita bisa kena undang-undang ITE ini. Nah, itu contohnya, ya. Nah, kemudian secara umum materi Undang-Undang ITE itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan juga pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa materi yang diatur, yaitu antara lain, pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yaitu ada di pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Kemudian yang kedua ada tanda tangan elektronik, ada di pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik Certification Authority, ada di pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan sistem elektronik, ada di pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Nah, kemudian perbuatan yang dilarang di UU ITE. Yang pertama ada menyebarkan video asusila, ada di pasal 27 ayat 1 UU ITE. Kedua ada judi online, ada di pasal 27 ayat 2 UU ITE. 3. Pencemaran nama baik, ada di pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman, ada di pasal 27 ayat 4 UU ITE. Yang kelima, berita bohong, ada di pasal 28 ayat 1 UU ITE. Yang keenam, ujaran kebencian, ada di pasal 28 ayat 2 UU ITE. Yang ketujuh, teror online, ada di pasal 29 UU ITE. Nah, kemudian manfaat UU ITE itu apa aja? Yang pertama,
menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, seperti hacker, ya, mencegah hacker-hacker berbuat jahat gitu kan. Kemudian yang terakhir, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online, ya, seperti tadi serangan dunia maya dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan sudah mendengar apa yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.